على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله. Kita bahas dilalah sedikit nah. Dilalah. Semalam masalah dilalatul kalam, ya lah, dilalah kalam. Itu kalam tuh bisa wada'iyatun, bisa akliyatun, ya lah. Apa itu dilalah? Dilalah, dulalah, dalalah. Boleh tiga jadi pasune dulu. Dilalah, dalalah, dulalah. Cari ke pengajian jam 6 aja mulai. Jadi jangan belajar nahu imbah asar kada boleh. Oh, kami kada imbah asar tapi hendak maghrib. Ya Allah. Apa itu dilalah? Dilalah itu fahmu amrin min amrin. Fahmu amrin min amrin. Mempaham perkara itu dari perkara yang lain. Fahmu amrin, mempaham perkara itu madlul amrin pertama. Min amrin, daripada perkara yang lain, petunjuk itu dal ngarannya. Lah, amrin yang pertama madlul, amrin kedua dal. Dari mana ikam tahu jar bapaknya kadada di rumah, gurunya kadada, kandaraan sidin kadada. Nah ini memaham guru kadada itu madlul, dalnya kandaraan kadada, tapi hujung-hujungnya salah ikam bijitihat. Nah, jadi dilalah itu terbagi kepada dua. Ada dilalah lafziyah, ada ghairu lafziyah. Loh. Jadi dilalah ulah ikam skemanya terbagi kepada dua, lafziyah lawan ghairu lafziyah. Nah, masing-masing dilalah lafziyah atau dilalah ghairu lafziyah itu terbagi lagi kepada tiga. Ada yang pertama tabi'iyah. Yang kedua ada aqliyah. Nah, aqliyah. Nah, yang keempat wad'iyah, gitu. Wad'iyah. Nah, sekarang apa lafziyah? Dilalah tadi pahmu amrin min amrin. Sekarang lafziyah. Lafziyah itu makana dalu fiha, makana ad-dalu fiha lafzan au sautan. Orang yang menjadi dal lah, pada itu lafziyah itu lafzan orangnya, lafaz atau akliyah. Nah, maaf, au sautan lah, lafzan au sautan, lafaz atau suara. Nah, jadi ketika lah ada orang berucap Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Nah, ikam dapat mempaham bahwa berdirinya si Zaid itu Zaidun qaim itu dal. Ada suaranya kada? Zaidun qaimun. Ada lafzannya, ada sautannya. Nah, berarti dilalahnya lafziyah di situ. Lah, dilalahnya lafziyah. Nah, lafziyah sudah sepakat. Apabila ditulis Zaidun qaimun, ini mantik nih. Dilalahnya lafziyah. Jadi mempaham daripada lafaz atau suara Zaidun qaimun itu dal itu. Hasilnya apa? Madlulnya ngapa? Anna subutal qiyam, bimakna anna subut, bahwa subutul qiyam itu liyadulla ala subutil qiyam, menunjuki bahwa tetapnya berdiri itu ada pada si Zaid, diambil daripada lafaz Zaidun qaimun. Kita harus akan takrifnya lah. Nah, kemudian lagi dilalah lafziyah.
Nah lagi lafziyah itu terbagi bertiga, ada sifatnya tabi'iyah, kedua ada sifatnya aqliyah, yang ketiga sifatnya apa lagi tadi? Apa? Wad'iyah. Nah sekarang kita apa makna dilalah lafziyah tabi'iyah? Maka nadalu fiha, sifatnya tabiat bahasa kita. Maka nadal afiha sudah aradon tabi'iyan, sudah maka nadalu fiha aradon tabi'iyan. Lafaz yang apa? Makana orang yang adalah petunjuknya pada itu lafziyah tadi aradon, sebuah sifat tabi'iyah, yaitu tabiat. Contoh kadilalah, contohnya nyam gede contoh itu kada jahir lah. Kadilalati seperti petunjuk, al anin, anin orang yang merintih, atau al mutawajji', kadilalatil mutawajji' alal marad atau alal alam, alami, sakit. Yang alim bikam nejar orang yang sakit tuh artinya sakit barangnya berarti kita tak. Nang petunjuknya itu sifatnya adalah aradan, sifatnya dari tabiat lah. Contohnya itu seperti menunjuki ada orang merintih, aduh. Nah itu dal menunjuki kepada al alam atau al marad, orang sakit. Nah kan sifat dari segi sifat lah itu tabi'iyah ngarannya. Tapi di pembahasan di sini kada ada lah. Nah kada ada. Yang kedua lagi sifatnya aqliyah. Nah aqliyah. Maka nadalu fiha aqlan, simpel. Aqliyah itu maka nadalu aqlan. Maka nadalu fiha, orang yang menjadi petunjuk pada itu dilalah adalah dipaham dari segi akal. Ya di sini kayaknya matai masuknya itu ikam masuknya karena sabab lawan musabab, sabab lawan musabab. Jadi kenapa jerinyang itu jadi sugih? Sebabnya begawi. Nah ini akal lah, akal kita memberikan sinyal ketika melihat orang begawi, sebabnya musababnya sugih. Ini kawan diterima oleh akal lah. Nah itu dilalahnya secara aqliyah. Contohnya lagi kadilalatil kalami fil hujrah itu kamar. Seperti petunjuk adanya terjadi pembicaraan atau suara. Kalam kan kalam itu tambah aja sudah. Lapas murah mufid mata. Seperti terjadinya kalam fil hujrah di dalam kamar. Kita di luar kamar mendengar pembicaraan di dalam kamar, itu ngapa dilalahnya? Alal insan pihak, ada manusia di dalam kamar. Ikam sit di sini tuh di depan mendengar lagi berpandir orang. Nah berarti petunjuk orang berpandir itu madlulnya bahwa di situ ada manusia. Nah itu dipahamnya maka dalu fiha aqlan, secara akal ikam menerima lah, kalau menerima. Nah dilalah aqliyah ngarannya. Nah itu tahu ikam tadi dilalah apa di luar itu bagaimana kendaraan kededa mat. Tabi'iyah lain, gairu lafziyah ya lah. Tapi sifatnya aqliyah. Nah, tapi kan selalu bujur ya bang. Kemudian ngapa lagi sebutnya aqliyah, wad'iyah. Nah ini berarti maka nadalu fiha wad'an wastilahan. Orang kanadal adalah petunjuknya pihak pada itu dilalah wad'an secara pemakaian, wastilahan dan yang digunakan orang banyak. Jadi pemakaian orang banyak istilah penggunaannya. Contohnya kadilalatil alfaz ala ma'aniha. Kecepatan kah? Dilalah wad'iyah maka nadalu fiha wad'an wastilahan. Orang yang menjadi petunjuk itu secara wadah, itu penggunaannya secara istilah. Umpama apa arti nih kitab, ngapa kitab itu dal, berarti madlulnya
menunjuki kepada istilah mana kitab, yaitu buku yang kita baca. Nah itu wad'iyah ngarnya bahasa kita ngapa yo? Bahasa setiap bahasa itu kan menunjukkan kepada apa yang ibarat itu mengungkapkan kepada apa mu'abbaran anhu. Nah itu di ibadat itu dilalah juga, tapi dilalahnya lafziyah wad'iyah, maka nadalu fiha lafzan was tilahan. Contohnya kadilalatil alfaz, seperti menunjukinya oleh satu lafaz ala ma'aniha, atas seluruh makna-maknanya itulah lafaz. Al maudu'atu laha fil lughah, yang digunakan begitu lafaz pada lughat. Mas sayyarah, apa arti sayyarah? Apa hem? Mobil. Nah ketika sebuah sayyarah jar ahem ban 4 ban 3 bajai ban 4, nah itu dilalahnya wad'iyah. Nah itu lafzi, jadi mobil menunjuki kepada madlulnya ban 4. Nah mobil itu lafziyah, sayyarah lafaz, tapi digunakan untuk makna yang telah ditetapkan secara istilah, itu wad'iyah. Nah sama kayak Zaidun qaimun tuh, dilalahnya apa tuh? Wad'iyatun, ya lah. Wad'iyatun bahasa Arab, ya lah. Bahasa Arab digunakan memadahkan mempaham tetapnya si Zaid berdiri. Selesai. Pada biar kalau saya mengenal mantik tadi kita paham aja. Zaidun qaimun, apa artinya? Zaid berdiri, paham ya? Nah itu dilalah. Sudah cuma kita kada tahu dilalah apa gitu, kayak itu bacaannya. Istilahnya di dalam mantik tuh. Ya Allah. Atau akliyah. Nah akliyah itu dipaham secara apa? Secara akal. Ada apa? Anna subut al-qiyam puhima min akal, bahwa berdiri si Zaid itu dipaham daripada akal. Kayak apa itu ikam? Menurut akal dilahnya lafziyah kah? Bama ada orang bersuara berdirinya atau kayak apa lah? Atau azan mic-nya caget berdiri, oh berarti si Zaid itu berdiri. Nah kenapa? Kalau dipaham dari akal, orang nak ajan pasti berdiri. Amun kada kayak yang ini pasti kada kayak yang itu. Nah matai amun kada kayak yang ini caranya, kada kayak itu, kada kayak ini sebabnya, kada mungkin hasil musabab. Itu akliyah ngananya. Nah akliyah bes, paham kah? Nah itu dilalah lafziyah. Nang kedua sih ada tadi dilalah ghairu lafziyah, balik kayak tarifnya. Ngapa tarifnya tadi? Hah? Gimana bang? Jadi tadi lafziyah, nang kedua ghairu lafziyah. Jadi dilalah lafziyah dan ghairu lafziyah. Sifatnya 3, tabi'iyah, akliyah, wad'iyah. Nah kemudian dilalah ghairu lafziyah. Kalau lafziyah maka nadalu fiha lafzan aw sautan. Jadi kalau nya ghairu lafziyah maka nadalu fiha ghairu lafzin wala sautin. Selesai. Anak ikamnya mana lagi tarifnya? Sekira mau berpikir betul. Apa adalah ghairu lafziyah? Ya adilalah ghairu lafziyah, yakni adilalah ghairu lafziyah. Pikir orang pasti kada mau ini, orang hendak mencari belum makna adalah lafziyah gitu. Aduh, hai. Jadi aku di Raisa itu belabaran. Assalamualaikum yo. Kada waalaikumsalam ya nyote. Kada waalaikumsalam ya. Des jelas ala. Kemudian qauluhu al-muraqqabu. Nah situ kan kita nyambung semalam tak.